Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Hidayati dengan NIM D22 2020 02959. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS KKPMT 2 Sistem Digestif. Soal yang pertama, struktur histologi umum saluran pencernaan. Umumnya, saluran pencernaan ini terdiri dari 4 lapisan utama, antara lain lapisan serosa, mukosa, submukosa, dan lapisan otot. Yang pertama ada lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa dan epitel gepeng selapis atau mesotel. Yang kedua ada mukosa. Mukosa ini terdiri dari yang pertama terdiri dari epitel pembatas, yang kedua terdiri dari lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang akan kaya akan pembuluh darah, kapiler, dan limfe, dan sel-sel otot polos. Kadang-kadang juga mengandung kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Dan mukosa ini juga terdiri dari muscularis mucosae. Yang ketiga ada submukosa. Submukosa ini terdiri atas jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe. Plexus saraf submukosa atau juga dinamakan dengan Meissner dan kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. Yang terakhir ada lapisan otot. Lapisan otot ini tersusun dari pertama dia tersusun dari sel-sel otot polos yang berdasarkan susunannya itu dibedakan menjadi 2 sublapisan yang menurut arah utama sel-sel otot yaitu sebelah dalam atau dekat dengan lumen yang umumnya tersusun melingkar atau sirkuler, dan juga pada sublapisan luar itu kebanyakan memanjang atau longitudinal. Lalu juga yang kedua, lapisan otot itu tersusun atas kumpulan saraf yang disebut plexus menteric atau Auerbach yang terletak antara 2 sublapisan otot. Lalu yang ketiga, lapisan otot tersusun atas pembuluh darah dan limfe. Soal yang kedua adalah 3 macam penyakit pada sistem digestif. Yang pertama ada diare. Diare ini merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang paling sering banyak dialami. Nah, gangguan pencernaan ini tuh penderitanya yang mengalami itu perutnya akan terasa mules dan saat mengeluarkan fesesnya itu menjadi encer. Nah, gangguan ini tuh terjadi karena selaput dinding usus besar itu mengalami iritasi. Penyebabnya adalah penderita tuh banyak mengkonsumsi makanan yang tidak higienis dan mengandung kuman, sehingga gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar itu tidak terjadi penyerapan air. Yang kedua ada penyakit MAH. Penyakit MAH ini merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan. Biasanya itu ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Nah, serta juga ditandai dengan biasanya rasa mual dan perut kembung. Gangguan ini tuh terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebabnya adalah karena pola makan yang tidak teratur. Dan Helicobacter pylori merupakan bakteri penyebab terjadinya MAH pada manusia. Yang terakhir ada keracunan. Keracunan itu biasanya disebabkan karena salah mengkonsumsi makanan, di mana keracunan biasanya terjadi karena pengaruh bakteri seperti bakteri Salmonella yang akan menyebabkan penyakit tipes dan paratipes. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.